eh waktu itu aku nggak selesai finish, Hmm. tapi tidak di-terminate. Tapi tidak di-interminate. Jadi sudah selesai 1 tahun. Majikanku apa yo, anaknya wis gede gitu loh, wis nggak butuh pembantu gitu loh. Siap. Terus aku 2000 pulang. berapa itu? Terus aku pulang 2002. Aku 1 tahun kan di sana. 2002. Terus sampean pulang. Aku pulang. Ya aku pikir waktu itu, terus aku punya anak, opo wis gak kepikiran ke sana lagi kan. Terus sekarang kepikiran lagi. Nah, nggak kepikiran ke sana, pasporku tak buang. Nah, tapi ID-ku masih ada. ID-ku tuh masih ada, mbak anakku ditempelno ndek kaca toilet ngono, ndek kaca cermin riasku gitu. ID Hongkong. Karena aku pikir juga buat apalah, nggak usah, wes buang lagi gitu loh. Karena ya iku mang, ternyata anak-anak wis gede, kondisi Indonesia juga bisnisku habis. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalau aku mau memulai usaha kan jelas butuh modal. Nah, aku pengen pergi ke sana lagi gitu loh. Bisa apa tidak gitu. Ya, kalau sampean tanya sama saya ya bisa. Tinggal persoalannya ada majikan yang mau apa enggak, itu aja. Kalau masalah bisa dan enggak itu bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Tinggal persoalannya kan di sana. Jadi gini, karena semua data wis sampean buang, tapi data dulu paspor sama KTP kan sama toh? Enggak sama. Waktu itu PT-ku yang lama itu merubah alamat kayaknya. Oh, alamat. Seingatku loh ya. Yang penting nama, tanggal lahir. Sama enggak? Kalau nama tanggal lahir sama. Sama KTP sama? KTP sama. Indonesia? Sama KTP Indonesia sama ya? Sama. Nah, soalnya kalau sampean masuk ke Hong Kong, kita harus menyamakan data sampean yang dulu pertama sampean masuk Hong Kong. Sama. Kalau itu ndak sama, masalah buat sampean di Hong Kongnya. Iya. Sebenarnya makanya kalau KTP sampean ternyata Indonesia sama paspor sampean yang lama, sama dengan KTP Hong Kong yang lama, itu tidak menjadi persoalan. Kakak juga sama, nggak ada jadi persoalan. Yang menjadi persoalan kalau itu beda. Itu yang harus saya cross check untuk yang pertama. Terus yang kedua, yang ini yang di cross check kan namaku, tanggal lahirku kan, ya, betul kan? Ya, itu aku jamin 100% valid sama. Ya, karena sekali lagi ya, sampean mau jamin 2000% nggak ada masalah. Soalnya yang kena masalah nanti sampean, bukan saya gitu loh. Saya hanya make sure, saya memastikan kalau itu nggak sama, sampaikan nggak sama. Kalau sama, sampaikan sama. Karena yang ngadepi masalah nanti sampean, bukan saya, kan gitu. Saya cerita karena data ganda ini luar biasa. Terus yang kedua, bahasa yang sampean masih kuasai bahasa apa? Kantonis apa Inggris? Dua-duanya, tapi lebih ke Inggrisnya. Kalau Cantonese sih siu-siu lah. Oke. Kalau semuanya itu masih, ya kan, yang harus sampean sampaikan ke saya yang berikutnya, sampean tinggal kirim dokumen sampean melalui PDF scan. Jadi nggak usah asli. KTP, KK. Scan berapa tuh? Dengerin aku ngomong dulu. Ya, biasakan mendengarkan dulu. Jadi yang dibutuhkan adalah KTP, KK, akte lahir, ijazah, buku nikah, terakhir apa ya, surat izin suami, kemudian BPJS kalau punya. Tapi BPJS nanti bisa dibantu sama sama PT atau SKKB, SKCK, surat keterangan baik dari kepolisian. Ingat yang saya sebutkan, KTP, KK, akte, ijazah atau buku nikah, kemudian BPJS kalau punya, terus surat izin suami sama SKCK, surat keterangan baik, catatan kepolisian. Nah, itu sampean boleh scan ke saya.
Nah, aslinya sampean simpen. Nanti saya sodorkan ke PT. Satu itu. Yang berikutnya adalah sampean boleh kirim foto seluruh badan di studio. Jadi di studio foto yang terdekat punya sampean foto seluruh badan. Selanjutnya Kai Sujike. Kai Sujike itu perkenalan. Jadi perkenalan kalau sampean ex Hong Kong, otomatis yang pertama memang memperkenalkan diri, yang kedua experience. Selama sampean dulu 2002 di Hong Kong, tahun berapa sampai tahun berapa, sampean kerjanya jaga apa, seperti apa, terus kenapa pulang. Terus sebutkan juga alasan kenapa sampean pingin balik lagi ke Hong Kong. Ya kan, boleh. Jadi Kai Sujike atau perkenalannya kalau X itu harus lebih banyak dibandingkan yang non X. Ya, karena sampean udah punya experience di Hong Kong. Jadi seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, gantian sampean yang ngomong. Harus scan ya? Enggak foto ya? PDF dan scan supaya jelas dibacanya. Saya paham. Jadi di scan terus di file PDF kan? Ya. Kalau misalkan foto tapi di PDF nggak apa-apa atau masalah? Tidak bisa, masalah. Oh, berarti oke. Jadi aslinya dibawa ke fotokopi terus minta scan PDF. Terus ya, dikirim. Paham. Terus aku tadi mau nanya apa? Apa, yo? Aduh, lupa aku. Oh, format surat izin suami. Biasa aja. Itu tulis tangan juga biasa. Tangan boleh. Nggak jadi soal. Terus apalagi? Ayo. Sudah, itu aja sih. Ya, jadi sekali lagi kalau sampean sudah selesai ngomong ya, sekali lagi proses itu tetap bisa kita lakukan. Tapi nasib bukan kami yang menentukan. Karena yang pertama yang untuk menggait orang Hong Kong adalah Kai Sujike-nya. Jadi usahakan kayak dulu sampean di PT, sampean inget-inget pada saat sampean Kai Sujike menceritakan diri sampean, perkenalan dan semuanya, gunakan sebaik mungkin ya, dengan baju yang ya setidaknya agak sedikit lebih rapi lah. Gak apa, ya ukurannya rapi sampean sama saya itu kan beda. Jadi mantes no, kalau wong Hong Kong itu kayak gimana sih gitu. Ya nggak bagus-bagus amat, ya nggak kudu sing branded, tapi setidaknya di sawang pas ngono lho, Mbak. Bisa dipahami kan? Paham. Good looking, nah gitu aja. Wes. Yang ditanya lagi nggak ada? Nggak ada sih. Nah, ya, sementara untuk kelengkapan dokumen aja kan, sama foto, sama perkenalan. Perkenalannya pakai bahasa Kantonis atau pakai bahasa Inggris, bagus itu dua-duanya. Aku kan nanti. Kalau bisa dua-duanya bagus. Kalau bisa dua-duanya. Jadi biar majikan itu lihat versi Inggris dan versi Cantonese. Wah, itu jos. Jadi itu lebih membuat sampean cepet payu. Satu itu. Terus nek wis gak nek sing ditanyakan, saya mau menjelaskan runutan proses biar sampean punya gambaran ya. Runutan proses kita kali ini itu tidak seperti PT yang biasanya. Kita harus datang ke PT, store data ditahan sama mereka. Kita tidak menggunakan sistem itu. Jadi sampean akan diberangkatkan ke PT atau mulai berproses ketika ada majikan yang deal. Jadi kita kirim data, majikan pingin interview, begitu dia interview, begitu sampean tiba-tiba dikabari, Mbak, nanti persiapan ke Jakarta, ke Bekasi, mau kita bikin paspor. Nah, sampean ikut, itu artinya deal. Majikan ada yang mau. Hah? Udah CO, udah job order. Nah, jadi otomatis kan majikan mau. Kalau majikan mau kan pasti majikan kasih uang. Setelah majikan kasih uang baru agennya akan nyampein ke PT. Agennya kan kita nyampein ke PT.
woi, majikan iki gelem sama Mbak ini. Nah, dari PT menghubungi sampean. Mbak, nanti persiapan bikin paspor semuanya. Ya, habis bikin paspor, entah ID Rekom, entah apapun, sampean tinggal mengikuti. Jadi jangan seperti yang lain-lain selalu menanyakan, PT-nya di mana? PT-nya seperti apa? Ada yang deket enggak? Kan begitu, bener nggak? Mungkin ya, aku sih nggak pengen nanya itu. Nah, enggak, saya ngomong sama sampean, berarti sampean nggak pernah nonton konten saya. Itu aja. Enggak, emang enggak. Mohon maaf. Nah, makanya sampean nggak nonton konten saya. Konten saya Sandro Jabrik, channel YouTube. Ya, Sandro Jabrik. Boleh nanti sampean cek, lihat. Karena banyak teman-teman yang berproses itu nggak ngelihat mukanya yang proses. Kadang mereka lebih percaya sponsor. Sponsornya di dekatnya rumah mereka. Oh ya, sponsor iki. Terus digowo ke PT. Sponsor belum tentu tahu aturan di Hong Kong. Yang sponsor tahu adalah bagaimana caranya sampean itu nurut sama PT. Kan begitu ceritanya. Saya boleh cerita dikit ah? Apa? Boleh cerita dikit? Sampean cerita apa? Sebenarnya aku itu kemarin ditawari proses sama teman. Terus yo masih ragu-ragu, nggak yakin gitu loh. Terus aku lihat di TikTok siapa Yuni ya? Yuni, aku ke YouTube-nya, nah itu kan ada di situ disebutkan nomor, nah itu ada satunya nomor sampean, nah itu yang tak hubungi gitu loh. Dari situ sih sebenarnya. Akhirnya saya langsung WA sampean itu, tanya-tanya dan memang dapat respon. Terus ya memang sampean sibuk ya gak bisa nyalakan juga, dan aku pikir terus aku nyoba lagi ke orang lain, dan orang lain itu bilang oh maaf nggak bisa diproses begitu. Oh ya sudah, saya pikir oh ya sudah, nggak bisa semuanya, ya sudahlah gitu loh. Saya sudah yang santai aja. Siap. Kok ada telepon nomor nggak, kan nomornya sampean kan nggak tak aktifkan. Oh kok ada nomor nggak kenal. Akhirnya tak angkat, ya ini sampean bilang kok masih bisa, tapi semua memang tergantung keberuntunganku. Kalau memang ada yang mau ya pasti berangkat, kalau enggak kan yo saya belum rezeki, kan begitu. Siap. Makanya nanti diperjelas. Sampean mulai ngelihat channel YouTube saya juga. Jadi biar sampean memahami. Kan sambil nunggu waktu kan, sambil memang proses dan semuanya sampean kirimkan tadi gitu loh. Jadi monggo. Jadi tinggal jadi seperti itu kita. Kalau supaya sampean lebih mengenal siapa sih sampean, dibantu prosesnya dengan siapa. Nah, di channel YouTube saya itu saya akan banyak menunjukkan dan apa yang saya lakukan. Nah, jangan sampai membeli kucing dalam karung, kita nggak ngerti. Ternyata kucingnya bobrok, rusak, ulune brodol kabeh, penyakitan, kan repot, ya kan? Tuh. Ya. Nah, nanti sampean juga bisa dengerin konten sampean sendiri ini di channel saya. Bisa besok atau kemungkinan lusa saya up. Jadi seperti itu Mbak untuk proses. Kalau boleh tahu posisi sampean ada di mana? Saya ada di Malang. Oke, di Malang. Luar biasa. Malang banyak sekali. Jadi seperti itu cerita dari saya. Adakah lagi yang mungkin masih ingin ditanyakan atau ketidakjelasan? Monggo. Enggak sih, sudah nggak ada, sudah saya rasa cukup, kan tinggal saya melengkapi dokumen aja dan ngirim ke